Boleh saya dengan Pak Alex sebentar Pak ya? Saya hanya menjelaskan iman Kristen aja Pak. Ya, nggih. Pak Buanerges, Yohanes 14 ayat 27, boleh ditunjukkan Pak? Ini saya bacakan untuk Pak Alex ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini ada kata kutinggalkan bagimu, kuberikan bagimu. Apa yang ditinggalkan oleh Yesus, apa yang diberikan oleh Yesus? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 secara keseluruhan, yang pertama ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan atau mengutus Roh Kudus mendiami kehidupan orang Kristen. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan surga, tempat bagi orang Kristen. Jadi tempat keadaan surga itu jauh mulia dari hal apapun yang ada di dunia. Maka dikatakan di sini, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Di dunia ini manusia menikmati seks, tetapi di surga lebih daripada itu. Pertanyaannya, apakah yang lebih nikmat dari seks? Jawabannya adalah hadirat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan? Ketika manusia itu berdamai dengan Tuhan, ketika manusia itu bisa bertatap muka, bisa berbicara langsung, bisa menghadap Tuhan di surga, itu jauh lebih nikmat dari hal apapun. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus. Karena sesungguhnya kebahagiaan manusia bukan tentang seks. Kenapa saya katakan bukan tentang seks? Ada orang kaya yang bisa kawin dengan artis banyak, bayar artis apapun, tetapi tetap seksnya tidak puas, Pak. Di situ loh. Di situ. Tetapi saya katakan, inilah kebahagiaan yang dijanjikan oleh Yesus itu. Justru kalau di surga itu ada pesta seks, di dalam ajaran Yesus, itu bukan surga yang di mana Yesus ada, di mana Allah yang benar ada. Karena pesta seks itu hanya ada di tempat prostitusi. Pesta seks itu hanya ada di kelakuan-kelakuan manusia yang duniawi. Jadi dalam iman Kristen Pak Alex, kalau berbicara surga itu, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada lagi ratap tangis, di sana tidak ada lagi persoalan-persoalan manusia. Dan ini menurut saya, menurut Alkitab, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya di situ. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau pesta seks, itu justru membuat contoh. Kalau di surga, seperti yang dikatakan ada ustadz itu, kelamin laki-laki itu tegang 70 tahun. Ya itu bagaimana itu? Itu sangat jauh dari ajaran Yesus. Sangat jauh dari ajaran Allah Bapa di surga yang mengutus firman-Nya menjadi Yesus. Ini yang harus saya tegaskan sama Pak Alex. Jadi keadaan di surga itu, tempat yang ada di surga itu jauh lebih indah dari keindahan apapun yang ada di dunia. Makanya Raja Daud pernah di dalam Mazmur atau dikatakan begini, lebih baik 1 hari diam di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mengapa Daud mengatakan begitu? Karena bagi Daud dia punya kekayaan. Dia bisa saja dapat istri yang cantik-cantik. Istri Daud memang lumayan banyak juga. Dia punya uang yang banyak. Tetap menyadari bahwa dekat dengan Tuhan lebih baik daripada hidup bersama istri sekian tahun. Lebih baik daripada punya banyak istri. Buktinya Daud justru karena istrinya banyak menjadi persoalan. Apalagi Salomo dengan istrinya banyak jadi persoalan. Malah gara-gara itu dia ditentang Tuhan. Jadi itu yang Pak Alex harus pahami di dalam ajaran Yesus. Ajaran Yesus sangat jauh dari yang namanya lahiriah
atau hal-hal seksual, hal-hal kedagingan, hal-hal hawa nafsu. Karena di surga itu kebutuhan utama manusia itu adalah ketika manusia itu menikmati, merasakan, mengalami keintiman dari Tuhan. Karena begini, sedikit lagi, persoalan utama manusia dengan Allah yang membuat manusia tidak bahagia bukan karena seks, bukan. Tetapi ada dosa. Dosa inilah yang membuat manusia jauh dari hadirat Tuhan. Dan untuk dosa ini selesaikan, maka Allah mengutus Yesus firman jadi manusia. Jadi, manusia akan mengalami kebahagiaan kalau dosanya sudah diampuni. Manusia akan mengalami kebahagiaan kalau dia sudah berdamai dengan Allah. Manusia akan mengalami kebahagiaan kalau sudah ada kepastian dia menang dari maut. Manusia akan mengalami kebahagiaan kalau iblis tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Inilah ajaran Alkitab. Inilah ajaran Yesus. Bahwa kebahagiaan tidak akan pernah dimiliki orang kalau dosanya belum diampuni. Kalau dia belum dilepaskan dari maut. Kalau dia belum dilepaskan dari cengkraman iblis dan maut itu. Itu saja yang mau sampaikan sama Pak Alex. Semoga saya mau tanya dulu, Pak. Oke, silakan. Sebentar. Oke, silakan. Apa mau ditanya Pak Alex? Ya, saya mau tanya nih Pak Erben ya barusan ya. Pak Erben. Iya. Anda kan tadi menjelaskan tentang surga ya, tidak ada pesta seks seperti itu. Pertama saya setuju lah surga tidak ada pesta seks, itu saya setuju. Yang kedua, saya tanya ke Anda nih, bahasa Anda bisa menceritakan tentang isi surga Kristen yang dengan tadi sebelum Anda sorrykan. Nah, bagaimana dengan isi neraka Kristen? Bisakah Anda ceritakan bagaimana penyiksaannya di sana? Kalau di neraka itu, di dalam data-data Alkitab, yang pasti di sana itu kan ada penderitaan. Hanya itu aja, Pak. Di sana dikatakan ada lautan api yang tidak terpadamkan. Jadi manusia di sana menderita selama-lamanya. Iya, api yang tak pernah padam. Di sana dikatakan, digambarkan yang itu. Disiksa apa? Yang dibakar oleh api tersebut apa? Jadi gini, mereka memiliki tubuh yang diubahkan, tetapi mereka untuk dihukum. Tetapi orang yang percaya tubuhnya diubahkan untuk masuk ke surga, menikmati ke Tuhan, itu aja bedanya. Sama-sama dibangkitkan. Enggak, katanya di luar Kristen lah. Yang di luar Kristen lah. Yang di luar Yesus, yang nggak katakan. percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk konteks PB, bagi orang yang sudah pernah mendengar Yesus itu dikatakan bahwa di dalam apa itu di neraka itu kan penghukuman. Penghukuman itu di sana apanya dikatakan yang dibakar apanya? Iya. Dibakar oleh api itu apanya? Apanya manusianya, saya? Manusia yang sudah dibangkitkan itu. Ya, dibangkitkan dalam wujud apa kalau di neraka itu? Iya. Artinya gini kan, kalau manusia yang masuk surga dibangkitkan, tubuhnya diubahkan dengan tubuh yang baru penuh kemuliaan Tuhan tuh masuk surga. Tapi manusia yang di neraka tubuhnya dibangkitkan dalam tubuh yang baru, tetapi untuk dihukum dalam penderitaan selama-lamanya. Maksud saya, ya kan? Iya. Imajinasi neraka dihukum itu bagaimana saya bisa takut? Gitu loh. Karena kalau di neraka Islam, imajinasi dibakar di neraka itu ya daging ini dibakar. Ya, kalau di neraka, makanya tadi saya tanyakan ke siapa tadi? Sebentar Pak. Saya sudah jawab loh Pak tadi, bahwa manusia yang mati itu atau yang hidup itu diubahkan, tapi tubuhnya seperti apa tidak ada di datanya. Tapi diubah. Contoh kalau Bapak mati sekarang, dibangkitkan lagi apakah tubuhnya sama? Udah beda lah. Maksudnya? Ya beda. Karena tubuhnya kan menderita selama-lamanya. Ya, maksudnya gini Pak, misal ada yang dia berbuat jahat, tapi dia belum sempat bertobat, tapi karena ditabrak misal gitu, ya nggak mungkin dong badannya hancur gitu diituin itu. Katakan di sini mereka akan hidup dalam penderitaan selamanya. Boleh ditunjukkan Wahyu 20 ayat 11 15. Ya, itu loh. Wahyu 10. Iya, betul. Wahyu 20. Hubungannya menderita. Iya, kan tubuhnya kan saya bilang tadi. Hubungannya api. Iya, makanya sebentar tuh. Dibakar oleh api. Itu tuh apa mengerikannya tuh apa? Karena kalau wujud saya tuh apa di nerakanya Kristen tuh apa gitu loh. Saya kan udah jelaskan tadi Pak. Mungkin Bapak kurang mencermati. Contoh,
Saya kasih tahu, saya ulangi lagi ya. Orang yang percaya tubuhnya dibangkitkan, dimuliakan untuk masuk surga dengan tubuh kemuliaan. Nah, itu di surga ada bahasa tubuh kemuliaan. Kalau di neraka Ya, dibangkitkan, di jadi neraka apa? dibangkitkan dengan tubuh kehinaan. Ya kebalikanlah, karena surga kebalikan dari Apa ada lawan Pak, kata. dalilnya Hah? di Bible tubuh kehinaan? Ya kehinaan lah, karena lawan kata surga kan tidak mungkin dimuliakan di neraka. Itu Ya aja, kan jadi nggak ada bahasa, logikanya. nggak ada bahasa dalilnya kan tubuh kehinaan kan, itu hanya ada apa namanya, disiksa di Iya, artinya sudah neraka kan, ya, dibangkitkan. seperti itu aja. Iya, apa jadi gini, saya tidak mengurus orang masuk neraka, Pak. Jadi saya nggak tahu. Dan Yesus pun Hmm. mengurus orang masuk neraka itu dihukum aja, nggak diurusi di neraka, karena di Ya. neraka itu dihukum aja, dilemparkan. Ah, di situ. Ya. Jadi Jadi tidak kalau- dijelaskan, jadi karena gini. gini, Ya, oke, Alkitab oke. kan, Alkitab Ya. kan fokusnya berbicara tentang surga, Pak, bukan Ya, berbicara ya. tentang neraka. Ya, Karena saya Tuhan hargai, kami oke. itu mau orang masuk surga semua. Ya. Beda dengan di Tapi- Muslim, harus masuk neraka dulu, lewat Oh, neraka. enggak. Saya kalau Anda tidak bertanya tentang Islam ya saya biarkan saja, ya nggak apa-apa. Pengertian Anda tentang Islam seperti itu ya saya biarkan. Kan Ah, gitu. Iya. Itu. ini Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi semua orang yang mati di laut dimanapun Nah, itu. datang semuanya, ia dihidupkan. Tapi Nah, tidak- yang tidak- dilemparkan ke dalam imajinasi. Sebentar. Dari ayat di atas Ah, itu kan di imajinasi kita yang dilempar ke sana kan daging, kan gitu. tidak disebutkan di sini namanya daging, disiksa tapi di yang lautan api. Iya, yang- tapi kan tidak disebutkan, betul. Bapak Alex, berarti Bapak Alex ini udah menyalahi awal ya, pengennya nafsu keinginan Bapak yang harus dijawab gitu loh. Sedangkan kita udah menerangkan, gini loh Pak, kok kekristenan itu tidak mengurusi mereka yang ke neraka? Karena kita dijanjikan untuk masuk surga. Berbuatlah demikian yang berkenan kepada Tuhan agar kamu masuk dalam mati selama-lamanya. Jadi kalau untuk mempelajari, jadi gini loh, kalau untuk ingin masuk surga, kalau cuma plus tok, tapi kita nggak tahu minusnya, seperti itu. Seperti Jadi ini Bapak. sebentar dulu, kita ingin masuk surga, ya, tapi kita harus tahu dulu neraka itu apa, bagaimana kok kita itu ingin surga. Jangan sampai kita inginnya yang diterangkan dari surga, tapi karena tidak ada penjelasan tentang neraka itu dibutuhkan. Ya, jadi gini, sebentar. Jadi gini Pak, Yesus itu tidak mengancam orang, tidak menakut-nakuti orang, tapi Yesus itu membimbing orang supaya menikmati kebahagiaan. Ya. Di situ. Ya. Kalau saya coba sedikit cerita tentang Islam ya. Tadi saya sebenarnya sudah mengatakan bahwa saya tunjukkan dulu ayatnya. Matius 13 ayat 43 apa ya? Iya 43. Coba Arumi. Ya oke. Matius berapa? 13:43. Matius 13 ayat 43 ya. Oke. Tertulis pada waktu itulah orang-orang Yang 42 berarti. 42. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
Jadi gini Pak Domba Kecil, Pak Alex ini Enggak, kan gini, ya tahu Bapak ratapan. Di dalam neraka Bapak akan menangis dan bersedih dan menyesal dan lain-lain. Dan ketakutan yang berlebihan. Dan kesakitan yang berlebihan. Dan tubuhnya kekal sama seperti tubuh orang yang naik ke surga. Dia akan disiksa, habis, hidup lagi, siksa, habis, seperti itu. Jadi sama-sama kekal. Terus berulang-ulang gitu. Ya, di sana tapi tidak disebutkan tentang apa namanya yang disiksa itu daging ya Pak ya. Ya tubuhnya nah itu kan Pak. ini Lah Pak kalau Domba, terus yang maksud disiksa dia itu apa dia kalau ingin bukan itu? Gini enggak, ya aku tahu. Dalam bentar, Pak ayat Domba. dia enggak, aku jelaskan ayat itu. Apa kau yang jelaskan ayat itu tuh? Ayat 42, kau yang jelaskan ya? Gini, mau kita Suaranya suaranya yang cewek ini Pak siapa tuh, maaf. Alex. Itu kalau yang cewek Bu Arumi ya. Bu Arumi itu kalau ngomong maaf kok putus-putus ya. Bapak hanya di headphone saya saja ya. Mas, Iya ini ini di HP putus-putus Bapak lagi. nih. Yang Begitu ya. Hanya di HP sebentar saya tak Iya. dulu ya. Cabut. Sama Mami dulu nak. Halo. ya oke Halo? Pak. Jelas suara Pak Alex Ya jelas. halo. Ya ini suara Anda jelas ini sekarang Bu siapa? Bu Arumi itu coba. Oke. Tadi kok putus-putus ya. Ya, jadi begini Bapak. Bapak ingin menyamakan berarti ya, secara tidak langsung ingin menyamakan persepsi Saya Islam itu dan Kristen bertanya. Tidak. Iya, Saya itu bertanya. berarti Disiksa di neraka Kristen itu apakah tubuh kedagingan? Saya tuh hanya bertanya itu. Karena kan setahu saya tidak Iya, disebutkan tentang itu daging. Oke. Kan itu Jadi loh. gini aja Pak, gini. Yang namanya manusia itu Bukan kan menyamakan. sebentar. Yang Loh. namanya manusia itu kan ada tubuhnya. Ya pasti tubuhnya ada. Tapi tubuh yang bagaimana tidak ada datanya. Tetapi kalau Iya, yang masuk iya. surga sudah jelas ada datanya. Tubuh kemuliaan. betul. Ya. Di situ aja. Dan bahasa ya oke ya. Nah makanya tadi oke. Kan maksimal seperti itu. Ya Ya, itu kan sejauh itu data yang ada. Jadi Ya, orang yang masuk makanya, neraka itu ada sebentar, saya tegaskan. Ya. Orang yang masuk neraka itu ada tubuhnya. Ya. Dan itu akan mengalami penderitaan selama-lamanya, ratap tangis, penyesalan. Ya, neraka. Ya, Iya, namanya di neraka. Ya. Dan orang di neraka itu tidak ada lagi pertobatan selama-lamanya di sana. Ya. Nah, di situ. Tetapi orang yang di surga itu mengalami kebahagiaan. Di situ aja. Makanya, oke, sebentar, oke, sudah ya. Makanya kan ini kan sekarang kan kita masih hidup di dunia ya, kan itu kan. Dan wujud kita sekarang ini kan adalah daging nih. Maka tadi kan saya di awal sudah menyampaikan bahwa pasti setiap kejahatan itu pasti seputar plus dan minus daging, kan itu. Entah pencurian, entah perkosaan dan sebagainya. Plus yang merasa diuntungkan juga kenikmatan daging. Yang minus yang dirugikan juga tentang kerugian daging, kan itu kan. Nah. Sementara balasan di Kristen tidak jelas, kan itu. Apakah siksa di nerakanya itu nanti wujudnya daging, sementara di dunia ini adalah yang dirugikan daging. Kan tidak apple to apple. Harusnya artinya menurut saya, harusnya sama-sama daging dengan siksa di neraka yang jauh lebih sengsara. jadi Sebentar. Dulu dong. Saya kan dari tadi diem toh. Ini Bu Barum itu sampai selesai. Barum itu semuanya mutus-mutus ini loh. Pak Alex sampai selesai. Ya, silakan Pak Alex. Iyalah, Anda banyak orang aja, saya sendiri diem aja menghargai kok. Saya baru bicara 2 detik, Anda udah mau ngomong lagi. Anda ngomong sama kaca aja kalau gitu. Silakan Pak. Pak, saya sudah diam. Anda dengan bahasa santun tapi suka mutus orang gitu loh. Ya lanjutin aja Pak. Silakan Pak Alex. Apa namanya? Ya tadi loh, saya lupa itu tadi. Ya intinya gitulah, kalau di Islam intinya, ini saya menjelaskan tentang Islam ya. Kenapa kok saya tadi kan tidak tertarik dengan agama Kristen? Karena orang yang dirugikan di dunia ini wujudnya daging, lah kok disiksa di nerakanya kok tidak dijelaskan betul daging, tidak disebutkan di sana. Dan di surga juga tidak disebutkan kenikmatan daging. Harusnya itu berarti menurut saya Islam. Nah, itu dari cara pandang saya. Harusnya di neraka itu juga nikmat, siksanya daging tapi jauh lebih sengsara.
Sementara di surga juga harus nikmat daging dengan jauh lebih nikmat. Karena dirugikannya di dunia ini adalah daging, bukan roh. Kan itu. Itu menurut saya itu namanya apple to apple. Udah gitu, silahkan yang mau menanggapi atau mau ganti yang lain. Silakan siapa yang mau menanggapi, silakan. Enggak, coba Maksudnya itu kita harus mendengarkan definisi daripada dagingnya Pak Alex dulu nih. Karena dari tadi bicara daging. Maksudnya itu roh tidak bisa tersiksa gitu. Itu baca itu di kitab Injil. Ibu Sapi kresek-kresek suaranya Bu. Ya, headsetnya. Kresek nggak nih? Iya kresek-kresek. Headset. Ya udah nanti tapi benerin dulu ini si Duran mau ngomong. Duran apa? Saya nanti sampai jam 11 ya. Ini kan setengah 10. Kira-kira jam Iya. 11 nanti saya selesai ya. Iya udah enggak. Ya, Pak Alex, dari tadi kan Anda bicara tentang kenikmatan daging, siksa daging. Definisi daging menurut Islam itu apa, Pak? Kan kita minta seperti itu. Bapak tadi Iya. revisi terus loh. Sekarang saya mau tanya nih Pak ya. Ada orang melakukan masturbasi, apakah itu kenikmatan daging atau kenikmatan pikiran, Pak? Ya itu, ya silakan Anda saja. Kalau pikiran itu Anda Sekarang anggap silakan daging. Anda. Jadi maksud Ya, daging ini ya, apa nih menurut terminologi Bapak apa? Bapak bicara Ya, kenikmatan bahasa. daging ini itu, tapi Bapak nggak menjelaskan apa itu kenikmatan daging gitu loh. Tadi saya sudah menjelaskan, mungkin Anda yang tidur tadi. Saya sudah menyampaikan. Loh, saya nggak Tahu nggak? tidur. Saya mencerna setiap perkataan Bapak. Bapak Ya, revisi saya tahunya lagi. Anda Oh, saya tidur nggak bicara dari tentang mana? Nah, Anda tidak saya pakai nggak bicara video. tentang kedagingan. Saya tidak bicara tentang kedagingan. Kenikmatan daging, revisi terus. Nah, Kita makanya Anda cuma dengerin. Tadi kan saya Enggak. Iya. Aku mau ini dong, mau kasih Markus 5 ayat 7, coba dibukain dulu Markus 5 ayat 7. Enggak, dia sendiri nih nggak tahu nih arti kedagingan. Iya, itu iya, apa. tadi kan dia ngomong katanya roh tidak bisa tersiksa. Sekarang aku mau Markus saya 5. tidak bilang gitu. Saya tidak bilang roh tidak bisa tersiksa. Saya nggak pernah bilang gitu. Oh ya, kan Bapak mengatakan kalau di dalam neraka itu tidak ada daging kan? Berarti Saya kenapa mereka bisa tersiksa? Nah, ini saya jelaskan. Nah, Oh, baca dari ayat sebelumnya dong, baca ayat 5 coba. Naik sedikit, Pak. Baik ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di kuburan. Sorry, naik lagi Arumi. Kayaknya kalau nggak dari yang itu nggak jelas dia. Oke deh. Oke. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Wow. Siang malam ini berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Stop. Di sini di ayat 6 dikatakan, ketika orang yang kerasukan roh jahat itu, ini legion ya. Karena legion itu artinya dia kerasukan banyak roh jahat, sekitar ribuan. Ketika dia melihat Yesus dari jauh nih, Yesus masih dari jauh. Orang yang kerasukan setan, yang dibelenggu sama rantai, ini berlari mendapatkan Yesus lalu sujud menyembah kepada Yesus. Dengan keras orang yang kerasukan setan ini berteriak. Ini setannya yang di dalam dia yang berteriak ya. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Lalu aku mau baca ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada orang jahat ini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion," karena ia banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu, kemudian diusir masuk ke dalam babi-babi. Jadi roh jahat itu selalu membutuhkan yang namanya induk, ya, dia selalu membutuhkan tubuh. Tetapi lihat di sini di ayat 8, roh itu berkata, "Jangan siksa aku." Kenapa? Jadi kalau Anda biasa di dalam roh itu sekalipun bentuknya roh, itu tetap merasakan yang namanya kesakitan. Makanya kalau Yesus mengatakan, tadi udah dibacain belum tentang Lazarus dan orang kaya.
Lazarus dan orang Belum, kaya. belum. Coba kita bacaan dulu Lazarus dan orang kaya. Ini salah satu contoh bahwa roh itu tersiksa ya. Dari pengalamanku Berarti- sendiri ketika Berarti Anda Ketika- ingin mengatakan bahwa di wujud manusia di neraka itu juga berwujud roh. betul, sangat betul. Oh Ya, sekarang kita lihat Lazarus dan orang, kita lihat Yesus, apa kata Yesus mengenai neraka. Tadi udah dibacain Lazarus, coba bacaan Lazarus dan orang kaya. Wujudnya roh, Pak. Makanya ketika teman saya yang punya banyak roh jahat ya, dia punya jimat-jimat pada waktu itu. Ketika kita pelayanan pelepasan, itu dia merasakan panas yang luar biasa. Jadi roh itu tersiksa, Pak, sekalipun dia bentuknya roh. Ya, padahal saya cuma ngurapi dia dengan baby oil, kemudian kita doakan dengan pastor saya, youth pastor saya pada waktu itu. Dia katakan, kamu ngolesin apa? Saya bilang, ini body oil kok panas sekali, dia bilang gitu. Dan dia manifestasi ya, karena dia punya jimat-jimat pada waktu itu. Ya, coba sekarang kita baca dulu Lazarus dengan roh jahat di sini. Ya, Arumi coba dibacain. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian mati itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dikatakan apa? Dia menderita apa? Menderita sengsara di mana ini? Alam maut. Di alam maut. Ya berarti itu rohnya kan? Tubuhnya kan udah membusuk, ya kan? Dimakan cacing. Rohnya turun ke alam maut, namanya Hades. Ya, di dalam Alkitab kita namanya itu Hades, atau dikatakan dunia orang mati, the land of the dead, yang dikatakan di kitab Mazmur oleh Daud. Itu rohnya yang masuk ke dalam alam maut, kemudian dikatakan dia tersiksa. Betul di situ? Aku nggak salah baca ya? Betul. Ya, terus lanjutin. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lanjutin dikit. Ya, selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jurang yang tidak terseberangi antara mana? Antara Hades, alam maut, alamnya orang mati, dengan mana? Surga. Dengan Firdaus. Ya, ada jembatannya nggak di situ? Ada. Ada jembatannya? Tidak ada jembatan, katanya jurang yang terseberangi. Ya, terbentang jurang apa? Nggak bisa seberang ya. Jadi orang-orang dari Firdaus nggak bisa turun ke dunia orang mati kalau bukan Tuhan yang ambil. Dan orang yang ada di Hades atau di alam maut nggak bisa naik ke surga ya. Nggak ada jembatannya di sini, benar? Sehingga apa? Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari sini kepada kami apa? Tidak dapat apa? Tidak dapat apa itu? Halo? Tidak dapat apa? Menyeberang ya. Nyebrang. Jadi tidak ada jembatan antara surga dan neraka. Putus. Ya, yang di surga, neraka tetap di neraka. Nah, sekarang di sini kita lihat tuh. Orang kaya itu mati dikubur, ayat 23. Sementara ia menderita sengsara, bahkan dia menderita haus. Jadi sekalipun dia dalam bentuk roh, dia masih bisa merasakan itu. Ya, bahkan roh jahat itu juga disiksa oleh iblis-iblis ya, oleh setan-setan. Makanya mereka takut. Mereka nggak mau ke Hades. Mereka mencari yang namanya inang. Istilahnya tuh inang. Jadi roh jahat itu beda dengan malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh tuh dia tidak perlu inang, dia tidak perlu tubuh untuk malaikat tuh nggak perlu tubuh. Tapi kalau roh jahat itu dia perlu tubuh. Ngerti ya? Makanya dia minta diusir ke babi. Dia kadang nempel di pohon. Dia perlu inang. Jadi dia kadang nempel di pohon lebih banyak di manusia. Makanya dia namanya kesurupan dan sebagainya. Ya, yang kerasukan dan sebagainya. Jadi roh jahat itu selalu merasuk, selalu perlu namanya inang tubuh. Kalau iblis nggak perlu. Iblis nggak perlu tubuh. Ya, ini bedanya, itu tingkatan alam rohnya di situ. Nah, kita lihat di sini. Lazarus merasakan penghiburan. Gitu. Tapi di sini orang kaya itu bahkan kehausan loh. Bayangin, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Jadi roh itu bisa merasakan sakit ya.
Ini buktinya. Nah, ini konsep Alkitab, Pak Alex, mengenai neraka. Dikatakan apinya tidak akan padam dan ulat-ulatnya tidak akan mati. Ya, dan tidak ada jembatan dari surga ke neraka. Berarti di sana apa namanya, roh tersebut dibakar oleh api kan itu toh? Ada banyak siksaan sih sebenarnya, cuman salah satunya memang api ya. Kalau kita bicara, ini Yesus sendiri yang ngomong ya, dalam nyala api. Ya, jadi kita percaya sih, Pak. Ya iya, kan ada apa namanya, ulat juga kan itu kan. Intinya kan wujud Ya, kita ulat. roh, ya. Wujud kita roh, di mana itu ada ulat di roh kita itu, dan roh kita itu disiksa oleh api kan gitu kan. Betul. Ya, ya nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Nah ini, tapi kalau menurut saya, kan menurut saya ya, apa, ya itu nggak masuk lah, karena kan saya di dunia ini juga punya roh kan gitu kan. Saya di Kok bisa dunia nggak ini masuk, juga, Pak? ya iya makanya Sekarang kalau Yesus ngomong tentang surga, saya belum memberikan penjelasan loh. iya, kalau sekarang Yesus ngomong bicara tentang surga itu begini, Pak Alex percaya Ya, nggak? ini bicara tentang neraka yang itu dulu tadi. Saya Loh, belum memberikan penjelasan. Aku tanya. Yesus Betul. bicara tentang surga dan neraka, Pak Alex percaya nggak? Loh, kalau saya konteksnya itu kan saya Islam, bukan soal bicara percaya dan tidak percaya gitu loh. Bukan, Ya, ini yang ngomong kan Yesus. Yesus bicara mengenai di neraka tuh ada apinya lah api. Kemudian neraka tuh ada ulatnya yang tidak akan mati. Ini perkataan Yesus. Kemudian Yesus bicara di surga seperti ini. Ini ada banyak rumah di tempat Bapakku. Yesus mengatakan. Kemudian Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, bla bla bla. Kira-kira Yesus bicara tentang surga dan neraka ini, Pak Alex percaya nggak? Dalam konteks tidak semua yang disampaikan Yesus itu saya percaya, tetapi bahwa ada banyak rumah di apa Bapakku di surga itu saya percaya. Tidak semuanya saya percayai. Kalau saya percaya, Pak. Nah, saya kasih tahu alasannya kenapa saya tidak memilih Islam ya, Pak. Sebab Nabi Bapak tidak pernah ke surga, Pak. Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Coba kasih ayatnya dong, aku telah turun dari surga, kata Yesus. Kenapa saya percaya ketika Yesus bicara tentang surga itu begini-begini, tidak ada kawin mengawinkan, kamu kan hidup seperti malaikat di surga. Ya, kamu akan berhadapan muka dengan Bapa dan sebagainya. Aku menyediakan bagimu rumah bagi Bapak. Kenapa, Pak? Saya percaya dan saya tidak memilih Islam. Karena Yesus itu berasal dari surga, Pak. Sama seperti kalau saya nih mau pergi ke Amerika nih, Pak. Saya punya visa ke US. Ya. Saya pasti milih orang yang sudah di sana, Pak, orang Amerika. Kalau dia cerita nih restorannya seperti ini, nanti kamu kalau makan murah di sini, hotelnya seperti ini, dia ngaturin semua. Kenapa? Dia udah pernah ke Amerika, Pak. Ya. Masa saya nyewa tur ke Tulungagung, Pak. Orang dari Tulungagung menginjakkan tanah di Amerika aja belum pernah. Kenapa saya percaya Yesus berkata demikian tentang neraka, Pak? Karena dia turun ke dunia alam maut. Ini kita bicara dulu yang surga ya. Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian di tempat lain Yesus mengatakan demikian, Pak. 41. Aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Kalau ini udah jelas nih. Yesus turun dari surga, Pak. Ya, kalau mau Yesus sang firman yang turun dari surga ya. Ya, kalau mau bicara tentang jalan keselamatan, ya saya bisa menanggapi juga tentang jalan keselamatan. Karena Anda kan tadi bicara jalan keselamatan. Aku bicara kesaksian Yesus. Kenapa aku percaya Yesus kalau ngomong tentang surga begini-begini, aku percaya kenapa? Nah, dia orang sana kok. Nah iya. Dia orang sana, Pak. Dia berkata, aku telah turun dari surga. Makanya Yesus berkata demikian nih, Pak. Tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Tidak seorang pun, kata Yesus. Kecuali, kata Yesus, anak manusia yang telah turun dari surga, yaitu dirinya sendiri. Saya ulangi lagi ya, Pak ya, perkataan Yesus. Tidak seorang pun tahu Yohanes jalan 3:13. naik ke atas. Yohanes 3:13. Ya, coba Pak ditampilkan Yohanes 3. Tidak ada seorang pun telah naik ke surga. Artinya tahu jalan naik ke surga, Pak. Nggak ada, Pak. Semuanya turun ke dunia orang mati, di neraka. Selain apa, Pak? Daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ini Bapak harus baca kitab Perjanjian Lama. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, yaitu apa? Digantung di kayu salib. Jadi Musa itu menggantung, disuruh Tuhan membuat ular tembaga, Pak. Namanya Nehustan.
Dia disuruh membuat ular tembaga. Ketika orang bangsa Israel itu dipakut oleh ular, barang siapa memandang kepada ular tembaga itu lambang dosa, lambang penghakiman Tuhan, dia sembuh Pak, nggak mati. Itu ular tembaga Musa. Orang Yahudi nggak tahu Pak apa makna simbolis ini, sampai Yesus berkata sama seperti Musa meninggikan ular. Ya, Yesus menjadi penghakiman, menjadi penebusan, menjadi substitusi bagi dosa kita Pak di atas kayu salib. Makanya dikatakan dia ditinggikan Tuhan, digantung di tiang salib. Supaya apa nih? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, kepada siapa? Sang anak ini, yaitu Yesus, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah penghukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Ini kata Yesus, Pak. Ini kata Yesus. Jadi barang siapa tidak percaya Yesus adalah anak Allah, barang siapa tidak percaya pada kematian yang akan dosa kita, penebusannya, Anda tidak bisa selamatkan, Pak. Yesus berkata, kamu sudah berada di bawah penghukuman, sebab kamu tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 6 ayat 51, Bu Sofi mungkin perlu ditegaskan juga ini. Yohanes 6 ayat 51. Ibu Sofi tegaskan mungkin ini perlu juga. Ya, ini Yesus berkata ya, Pak, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jadi pada waktu dulu itu bangsa Israel itu diberi makan mana Pak ketika di padang gurun. Ya, mereka diberi makan roti yang turun dari surga. Tapi Yesus berkata, aku ini sebenarnya roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, terus kemudian yang ayat 53 itu juga bagus ya Pak Erben, kita bisa baca nih. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi bertengkar nih antara sama mereka, bertanya, bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya, mereka bingung nih, kok Yesus ngomong katanya kalau kamu nggak makan dagingku, kamu nggak akan punya hidup, kata Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini yang orang Kristen rayakan sebagai komuni, Pak. Ya, kita makan roti dan anggur sebagai wujud dan simbol dari tubuh dan darah Yesus. Yesus berkata, Pak, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar di rumah ibadat. Inilah alasannya kenapa dia disalibkan, Pak. Alasan orang Yahudi menyalibkan Yesus adalah karena Yesus menghujat Allah, yaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Itu alasannya, Pak. Jadi kalau Bapak mau tahu, di dalam Quran kan juga dikatakan orang Yahudi menyalibkannya, mau membunuh Yesus. Tapi kan tidak dikasih tahu alasannya ya Pak ya. Kalau di Alkitab dikasih tahu Pak alasannya. Yesus dituduh menghujat Allah karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Itulah sebabnya dia disalibkan, Pak. Ya, kalau Anda mengatakan tentang bahwa Yesus berasal dari surga dan Anda percaya mengikuti orang yang sudah dari surga, ya nggak apa-apa, itu kan hak Anda ya. Dan menurut Anda karena gini Pak. Karena gini, kenapa saya percaya Pak? Yesus mengatakan, bisa saja orang klaim Pak, saya nggak tahu kelahiran Yesus, apakah dari perawan apa enggak, itu kan rahasianya Maria. Saya nggak tahu apakah waktu itu ada malaikat Jibril yang datang kepada mereka, saya nggak tahu Pak, saya nggak lihat. Tapi permasalahannya adalah Yesus bisa membuktikan perkataannya tuh Pak. Yesus bisa membuktikan klaimnya. Ketika orang Yahudi tanya, apa tandanya? Apa haknya kamu mengklaim dirimu anak Allah yang turun dari surga? Kamu menyamakan dirimu dengan Allah, itu tandanya apa? Yesus berkata gini, Pak, kamu robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kemudian orang Yahudi itu bingung, Pak. 46 tahun nenek moyang kami membangun bait Allah ini, dan dalam 3 hari
kamu mau merobohkan dan membangunnya. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus ngomong gini, Pak. Kamu mau tahu klaim aku ini anak Allah bener apa enggak? Kamu akan lihat nanti. Kamu akan membunuh aku akan mati di Yerusalem. 3 kali Yesus mengatakan dia akan mati di Yerusalem. Sampai Petrus berkata, enggak Tuhan, enggak akan terjadi, kamu enggak akan mati. Yesus berkata, nyah, kamu iblis, kamu tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan. Ya, Yesus 3 kali Pak menyatakan dia akan pergi ke Yerusalem dan mati dan dibunuh di sana dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, permasalahannya Pak, Yesus bisa membuktikan klaimnya Pak. Yaitu apa? Dia mati, kemudian Yesus berkata gini, kamu lihat ya, pada hari ketiga aku akan bangkit. Makanya ketika dia bangkit, nggak ada yang percaya Pak. Terus kita lihat Lukas 24. Coba kita lihat Lukas 24. Yesus berkata begini, betapa bodoh dan lambannya hatimu untuk mengerti. Kata Yesus bangkit tuh heboh Pak. Orang-orang berkata, ini mayatnya siapa yang nyuri nih? Sampai Maria Magdalena bilang, Tuhan kalau engkau tahu kembalikan mayat tuanku katanya. Ini mayatnya kemana kok nggak ada, kok kuburnya kosong. Yesus berkata, kamu tuh bodoh. Ya, ini ketika mereka mencari ya, mereka termangu berdiri di kuburan itu, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, tiba-tiba ada 2 orang malaikat nih Pak, berpakaian berkilau-kilauan. Mereka takut, sopo iki. Lalu malaikat itu berkata, Pak, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka teringat akan perkataan Yesus. Ya, masih turun terus ke Emmaus. Aku membaca yang di Emmaus. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ini ada 2 orang muridnya Pak. Ngomong-ngomong lagi ngobrol-ngobrol, tuker-tuker pikiran ini Pak. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Emmaus itu kira-kira dekat sama Yerusalem, tidak jauh, kira-kira 7 mil. Berapa jam aja dia jalan. Mereka bercakap-cakap nih Pak, lagi ngomong-ngomong. Mereka sedang bercakap-cakap, tukar pikiran. Yesus datang Pak, tiba-tiba. Ini Yesus sudah bangkit ya. Ini hari Minggu nih. Kira-kira ya 3 hari setelah dia mati. Lalu berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, kedua muridnya ini, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apa sih yang kamu omongin? Kamu tuh lagi ngerumpiin apa sih? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang yang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan hari ini? Kamu nggak dengar nih beritanya heboh nih kayak pausang. Kata Yesus kepada mereka, apa itu? Jawab murid itu, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami, maksudnya dari kalangan orang Kristen pengikut Yesus pada waktu itu, mengejutkan kami dengan berita, katanya pagi-pagi mereka telah pergi ke kubur tidak menemukan mayatnya. Lalu perempuan-perempuan itu datang membawa berita, katanya mereka bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur ini, Yohanes dan Petrus, ya, dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia, Yesus, tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata nih Pak kepada 2 orang ini lagi ngobrol-ngobrol, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam dia tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari mana? Mulai dari kitab Taurat Pak, dari kitab-kitab Musa, ya, dan kitab nabi-nabi. Terus kemudian mereka mendekati kampung yang hendak mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah dia tinggal bersama mereka. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa Pak? Mereka melihat tangannya yang berlubang Pak. Ketika dia memecah-mecahkan roti, mereka tahu, oh itu Yesus. Dia sungguh telah bangkit. Ya. Kemudian kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, lalu bangunlah bla bla bla, terus
bawah lagi dong. Aku mau ke bawah lagi. Nah, ini nih Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, ini beberapa hari kemudian ya, ini udah beberapa orang nih yang lihat Yesus ya, yang mengatakan Yesus bangkit dan sebagainya. Tiba-tiba tuh ketika lagi kumpul murid-muridnya, Thomas tidak ada nih di sini nih. Yesus berdiri Pak di tengah-tengah mereka, masuk langsung dia berkata Shalom katanya, damai sejahtera bagi kamu. Murid-muridnya terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu, karena mereka tahu Yesus mati Pak. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatnya, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Jadi ini tubuh kemuliaan yang dikatakan siapa tadi ya? Siapa tadi yang ngomong? Arumi ya, yang ngomong. Tubuh kemuliaan, ada daging dan tulangnya. Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya. Maksudnya berlubang, Mbak. Lubangnya itu nggak hilang sampai sekarang. Ya, kalau Bapak nanti ketemu dengan Tuhan Yesus, lubangnya masih ada sampai sekarang. Berarti saat itu tubuh Yesus itu tubuh kemuliaan saat itu. Betul, sudah dibangkitkan. Ya. Nah, ini yang tubuh kemuliaan itu. Betul. Berarti tubuh kemuliaan itu adalah ada daging dan tulangnya. Betul. Berarti di surga ada daging dan tulang. Betul. Ya, saya terusin ya. Ini ada ilmu baru. Tadi disebutkan oleh siapa? Arumi apa siapa tadi? Disebutkan di surga Kristen tidak ada daging. Ini tubuh baru Pak. Yang lain itu masih roh. Nanti setelah dibangkitkan dari atas, pada akhir zaman Yesus berkatakan, aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman. Itu tubuh baru Pak. Tetap ada tulang dan dagingnya. Ya? Sebentar, Ibu Sofi, Pak Alex, sebentar. Yang kami katakan di surga itu tidak ada kedagingan. Itu ya, kedagingan itu berbicara hawa nafsu, Pak. Tapi bukan tubuh yang sekarang ya, Pak ya. Iya. Tapi wujudnya itu daging apa tidak daging? Tubuh kemuliaan itu. Beda Pak dagingnya dengan yang sekarang, Pak. Lah itu buktinya di situ. Di ayat itu disebutkan. Ya memang, tidak ada bahasa lain kok yang kita kenal. Kalau Yesus mengatakan itu bahasa yang lain apa? Nggak ada, makanya disebut tubuh kemuliaan. Lah ya kan di sini kan ada kan menyebutkan bahwa saat Yesus itu di depan murid-muridnya itu, aku sendiri tabalah, lihatlah, karena itu tidak ada daging dan tulangnya. Dan posisi saat itu kan Yesus sudah tubuh kemuliaan kan? Betul. Nah, tubuh kemuliaan itu kan di surga Kristen adalah tubuh kemuliaan. Emang iya? Dari ayat di atas artinya bahwa tubuh kemuliaan itu adalah daging dan ada tulangnya. Saya tidak bicara tentang sifat kedagingannya, tapi saya bicara tentang saya bicara tentang fisik tubuhnya itu adalah daging dan tapi tulang. Saat ini yang dibangkitkan baru Yesus ya Pak ya. Yang lain itu masih roh ya. Ya, nanti manusia Kristen ya kan yang masuk di surga itu adalah wujudnya itu bukan roh saja, tapi adalah daging dan tulang, sama seperti sekarang ini kan gitu kan? Beda Pak, tubuh kemuliaan tuh beda. Ini lo lihat bisa tembus tembok. Tubuh Bapak bisa tembus tembok enggak sekarang? Loh, bukan. Ya artinya itu kan dari ayat itu gitu loh. Loh, tubuhnya berbeda Pak. Ini tubuh dimensi 10 namanya. Ini makhluk dimensi 10. Iya, betul. Ya, makhluk dimensi 10 itu jadi bukan hantu. Dia lebih tinggi. Iya. Tapi kan sifatnya itu kan apa namanya? Itu kan fisiknya daging dan tulang. Walaupun bukan daging dan tulang seperti daging dan tulangnya kita, tapi sudah daging dan tulang yang istilahnya di-upgrade. Tahu ya? Nah, iya, saya makanya bisa tembus tembok. Ya, setuju. Apa fisiknya itu adalah daging dan tulang. Tetapi terhadap daging dan tulang di surga tubuh kemuliaan itu bisa nembus tembok, tidak terikat ruang dan waktu kan gitu. Dia tidak terikat ruang dan waktu, betul. Nah, iya, tapi kan fisiknya kan daging dan tulang itu. Iya, gitu. Lah iya, kan gitu. Kalau tulang itu ketutup daging tembus apa enggak Pak? Kelihatan apa enggak Pak? Ya pokoknya bahasa di situ ada daging dan tulang gitu aja, saya nggak terlalu berpikir yang macam-macam. Saya mau cari tahu ini nih pemikiran Bapak. Kalau tulang dilapisi oleh daging, itu seharusnya tulangnya kelihatan apa enggak Pak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi sayangnya Pak, Nabi Bapak bilang tulang sumsum kelihatan Pak di surga Pak. Oh iya ya. Bidadari. Gimana tuh Pak? Bidadarinya transparan kalau di surga, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Kita lihat aja hadisnya Pak ya. This is another
Another question, Duran kayaknya. Ini Ya. mending selesaikan Ya, dulu. nah, fakturan itu memang tipikalnya seperti itu biasa, nggak apa-apa lah. Enggak, jadi dia bisa ngerti daging itu, dia kan konotasinya daging ini daging kayak seperti ini nih, daging-daging kita nih, daging yang Iya. beda, binasa. beda. Itu beda, Bicaranya itu nggak tentang ada. Bible Itu masalahnya saja. hoax. Jadi Karena kita ada- jangan ngomongin yang hoax lah. Iya, Kak Dia benar. tuh taunya Itu huris kan nggak ada. daging yang binasa. Itu kan hayalannya mereka. Jadi kita Jadi kita nggak harus- usah ngomong. Iya, Kak Bernarge, saya mau kita saya harus kasih pemahaman ke mereka juga gitu loh, bahwa di dalam surga mereka tuh bidadarinya tuh kelihatan tulang sumsumnya. Gue tadi belum selesai loh itu. Tuh ada yang bawah yang lebih penting Oh, yang gue yaudah, mau terus. bacain. Ya udah terusin aja. Sorry, interupsi. Loh kok hilang di layar? lanjut Kak Bernarge. Nah, itu yang paling penting. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi nggak ada yang diserupakan atau digantikan ya Pak ya. Jadi kita perjanjian lama itu ada sekitar 350 nubuatan Pak ya tentang Yesus. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ketutup. Dan lagi dalam namanya, dalam nama siapa Pak? Mesias, Yesus, Yesua itu artinya juru selamat ya. Dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah apa? Saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus ya Pak ya. Nanti kita baca di Kisah Rasul 2. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya, sampai turunnya Roh Kudus dari Pentakosta. Itu Pak. Jadi Mesias itu sudah harus tertulis menderita bangkit pada hari ketiga Pak. Itu nggak ada yang digantikan atau diserupakan. Nah, ketika Bapak mempercayai teori penggantian atau penyerupaan ini dan Yesus tidak mati, ya Bapak telah jauh dari jalan keselamatan. Ya, tadi kan sudah kita baca ya Pak ya. Barang siapa tidak percaya ya kepada penebusan Yesus, sudah ada hakimnya Pak, yaitu firman. Bapak tetap tinggal di dalam penghakiman, makanya Bapak selalu ketakutan, nggak punya keyakinan akan masuk surga atau masuk neraka, kecuali Bapak berjihad dan membunuh orang kafir. Itu satu-satunya jalan keselamatan. Jadi gini Pak, selama Bapak tidak bisa menerima Yesus sang anak Allah itu mati untuk Bapak, Bapak akan terus menyerahkan anak-anak Bapak untuk mati bagi Allah Pak. Itu yang diinginkan Allah Bapak, Belum. yaitu mereka mati bagi Iya, Allah. iya. Tapi kalau Tuhan kami Pak, Dia menginginkan kita hidup Pak. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Jadi Yesus mati supaya kita mempunyai hidup Pak. Gitu, karena Ya. Tuhan kita tuh sudah mati bagi kita. Dan jelas kalau saya, selama Anda tidak bertanya tentang Islam, Anda masuk tentang Islam, ya saya biarkan saja. Sebatas wawasan Anda semaksimalnya seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya biarkan. Masa, coba jalan keselamatan selain jihad apa Pak? Oke. Apa Bro Alex mau bertanya atau mau ditanya? Ya kan itu kan tadi kan disampaikan panjang lebar itu kan intinya tadi kan tentang neraka tadi tuh. Poinnya itu kan adalah bahwa di neraka itu kan Awalnya tadi kita bicara surga. Setelah surga Iya. selesai, kemudian tanya tentang neraka. Tapi penjelasan Ibu Sophie lebih detail lagi berbicara tentang kenapa orang masuk surga dan kenapa orang masuk neraka di situ. Sekarang mungkin Pak Alex tadi, Pak Duran bilang ada kelihatan betis-betis ya. Mungkin Pak Alex bisa jelaskan Pak, supaya Pak Duran ini jangan salah menunjukkan data gitu ya. Pak Duran, data itu benar, tunjukkan, iya, maksud aku ditunjukkan aja datanya supaya nggak apa-apa. Pak Alex nanti bisa konfirmasi ya. Itu udah saya kirim Oke. di chat. Arumi, Mungkin bisa monggo Arumi. dibantu. Iya. Kan Pak Alex deh tadi bicara tentang daging yang binasa nih. Kita sendiri minta definisi daging, menurutnya dia nggak bisa jelasin. Betul. Nah, sekarang ada daging, ada tulang, tapi kok bisa kelihatan tuh tulang sumsum? Baik, Mana saya itu? Baik, saya bacakan. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3014, kitab permulaan penciptaan makhluk. Penjelasan tentang sifat surga dan neraka.
Nabi berkata, rombongan pertama yang memasuki surga rupa mereka bagaikan bulan saat purnama. Dan rombongan berikutnya yang mengiringi mereka bagaikan bintang yang sangat terang, cahayanya di langit. Hati mereka bagaikan hati seorang laki-laki yang tidak pernah membenci dan saling hasad atau iri di antara mereka. Setiap orang dari mereka memiliki istri dari bidadari yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka, dari balik tulang dan daging. Ya, Silakan Pak. ya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya itu Bapak jelasin tentang daging yang ini nih. Enggak ya, di situ Kok kan bisa ada daging tapi kelihatan tulang sumsum. Bapak tahu tulang sumsum nggak? Bapak pernah pernah makan itu nggak, Pak? Sumsum, Pak? ya jangan Anda samakan di surga dan di bumi dong. Loh, tadi Anda mau menyamakan Boleh. surga dan bumi. Bukan, sebentar. Anda mau bilang kenikmatan daging Saya di belum dunia, bicara loh, dari harus tadi loh. Bapak bicara tentang Saya baru kenikmatan daging bicara di surga. Satu detik aja sudah langsung, dari tadi saya mendengarkan terus loh. Oke Pak Duran, Ya. mungkin dia mau jelaskan Pak Duran. Ya, jelasin aja. Ah, Silakan Ya. Bro Alex jelaskan. Ya, dari situ kan disebutkan bidadari yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka, ya, dari balik tulang dan daging. Jadi disebutkan seperti itu ya seperti itu saja. Kalau masalah, ya kan? Kalau masalah apa namanya? Sifatnya di sana bidadari sumsum tulangnya dapat kelihatan dari sumsum tulangnya dapat kelihatan, ya kalau di dunia ini ya nggak ada yang seperti itu. Itu kan karena kan itu kan bidadari itu. Ya kan? Bidadari yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka. Itu disebutkan seperti itu ya udah seperti itu aja. Nggak ada yang Udah, itu aja. nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Nah, jadi saya tertarik nih Pak, tertarik Ya. nih. Saya tertarik. Tadi kan Bapak mengatakan kalau di Islam itu udah jelas ya bahwa di mana tubuhnya itu manusia itu pasti akan sama terus yang ada di neraka dan di surga. Nah, kemudian saya tertarik dengan membahas seperti ini. Bidadari ini kan merupakan wanita-wanita muslim ya yang menjadi bidadari nih ya kan menurut kalian ya kan. Nah, apakah di dalam dunia juga tubuh dia tulang sumsumnya dan betisnya itu terlihat gitu, tulang dan dagingnya dari betisnya itu gimana Pak? Saya tidak tahu apakah bidadari itu adalah wanita yang di dunia ini atau tidak. Tapi yang jelas bidadari itu masih disimpan rapat oleh Tuhan. Seperti itu. Tidak ada makhluk yang sudah mengetahui, melihat tentang bidadari tersebut. Kalau Anda menyamakan bahwa bidadari itu adalah manusia, wanita yang ada di bumi sekarang, ya nggak apa-apa. Saya nggak bisa bicara lebih jauh lagi tentang bagaimana bidadari tersebut. Oke, jadi saya tertarik ini. Aduh, pembahasannya sangat meluas nih. Bagaimana Pak Duran? Bapak mau melanjutkan dan Bapak? Saya tanya Bung Sufiatul tadi dong, kayaknya ahli tuh. Saya tanya ke Bung Sufiatul dong. Tadi kan bicaranya panjang tuh. Bu Sofi putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Halo Bu Sufiatul. Ibu Sofi, Ya, silakan Bu Sofi. Nah, itu Pak bidadari yang tulang susunya kelihatan, Pak. Sangat seksi, Pak. Di surga kayak gitu, Pak, nanti, Pak. Bu Sufiatul, kan ada tadi. Ya, sana itu nanti hanya Oke. salah. Oke. Enggak konsen. Bu Sufiatul. Ibu Sofiatul, Alex Muslim mau bertanya. Banyak. Oke, silakan Bro Alex. Ya, Bu Sufiatul Bu Sufiatul tadi kan menjelaskan tentang masuk surga di Kristen karena Yesus berasal dari surga. Jadi kan tinggal mengikuti saja kan gitu ya. Ya, jadi saya percaya karena dia asalnya dari sana, Pak. Jadi kok dia cerita dia tahu. Lah iya. Kalau yang lain-lain enggak pernah ke surga kok Ya. ngomong kan gitu. Ya, saya tak tanya ke Anda nih. Terhadap apa yang ke surga itu tadi, itu bisa dibatalkan perbuatan jahat apa tidak itu, Bu? Suaranya hilang. Kenapa? Suaranya Pak Alex tadi Perbuatan jahat ada yang dilakukan terputus. manusia itu bisa
Perbuatan apa tadi? Perbuatan jahat yang dilakukan manusia itu jahat. Loh, kalau Perbuatan tidak masuk jahat surga, yang Pak. dilakukan manusia itu bisa, sebentar, perbuatan jahat yang dilakukan itu bisa apa, membawa ke neraka apa tidak? Bisa membatalkan masuk surga apa tidak? Orang jahat yang melakukan perbuatan jahat tidak bisa masuk ke surga, Pak. Dikatakan di Wahyu, Pak ya. Pencuri, Walaupun- pemfitnah, Walaupun apa itu orang namanya? yang sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Bu. Betul. Coba baca Matius 7, Pak. Matius 7 ayat 21. Oke. Berarti menurut Ibu, apa namanya, orang yang sudah menerima Yesus Tuhan Juru Selamat pun, dia kalau berbuat jahat, dia masuk neraka ya, Bu ya? Ya. Ya. Walaupun apa namanya, dia pernah berbuat baik di dunia ini juga ya, Bu ya. Tentu kan manusia pernah berbuat baik apapun itu. Bukan ya. hanya berbuat baik, Pak. Dikatakan di sini Yesus nih yang ngomong ya, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, kata Yesus. Tuhan, Tuhan. Ini bukan hanya berbuat baik loh, Pak. Ya. Kami bernubuat demi namamu. Bayangin, bernubuat itu kan harus demi nama Tuhan ya, Pak ya. Nggak ada bernubuat demi nama Nabi Musa, bernubuat demi nama Nabi Daud. Nggak ada ya, Pak ya. Yesus berkata begini nih, kamu bernubuat demi namaku, kata Yesus. Mengusir setan demi namaku. Mengadakan banyak mujizat demi namaku. Ini bukan berbuat baik loh, Pak. Dia bernubuat, dia mengusir setan, dia melakukan mujizat bahkan. Ini bukan sekedar beramal, ngasih anak yatim, mendirikan gereja, bukan. Bukan sekedar berkhotbah, bukan sekedar siaran di YouTube nih, Pak. Ini sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama Yesus. Pada waktu itu kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, nyalah kamu sekarang membuat kejahatan ya tadi ya. Berarti kan orang yang melakukan perbuatan jahat itu apa? Dia akan masuk ke neraka walaupun dia pernah berbuat baik ya, sesuai Matius 7:21 sampai 23 tadi ya. Bukan berbuat baik, Pak. Tuhan itu lihat di dalam batin kita. Nah, iya, jadi kalau pernah berbuat baik, ya itu kan? Berbuat baik kan di luar. Berbuat baik di luar. Orang Farisi itu kurang apa berbuat baiknya, Pak? Ya, jadi gini. Ya kita nggak usah bicara dalam hatinya. Kalau bicara dalam hati siapa yang tahu? Ya kita bicara yang di luar aja. Loh, Tuhan Yesus tahu. Iya, makanya tahu saya kalau Tuhan itu Maha tahu. Iya. Ya, Tuhan Maha tahu, betul. Ya. Nah, makanya saya tuh bertanya, kan Anda tadi juga sudah menjawab dan saya rasa sudah jelas bahwa perbuatan jahat yang dilakukan orang yang sudah percaya Yesus Tuhan Juru Selamat tadi, itu dia bila berbuat jahat itu tetap masuk neraka. Kan Anda menjelaskan betul, seperti itu. Betul. Jadi kalau ada kan pandangannya selama ini kan saudara kita yang muslim kan ngomong begini, Pak. Kok enak sekali kalau kamu Yesus katanya penebus dosa. Terus kalau dosamu sudah ditebus, kok kamu harus kamu boleh dong berbuat jahat. Oh, bukan begitu, Pak, konsep Kristen. Ya, oke. Berarti di sana yang kita sudah sepakat nih ya, berbuat jahat bisa masuk neraka ya. Walaupun dia percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Nah, berarti kan sakjano kan yang Kristen itu juga mudah-mudahan juga masuk ke surga. Enggak. Ya, bukan mudah-mudahan. Terus? Sekarang kita baca Roma 8 ayat 1. Bukan mudah-mudahan, Pak. Jadi gini, di dalam Alkitab, Pak, Bapak itu tidak, perbuatan baik Bapak itu seperti kain kotor. Ya. Selama Bapak tidak menerima Tuhan. Jadi kalau di Alkitab itu Bapak harus dibenarkan dulu baru Bapak bisa berbuat baik. Itu problemnya. Ya, kalau gini loh, kalau konsep berarti bagaimana gini, Bu? Gini Pak, konsep agama itu dia harus melakukan perbuatan baik untuk masuk surga, kalau berbuat jahat masuk neraka. Untuk diselamatkan kan harus melakukan perbuatan baik dengan usaha sendiri. Kalau konsep Kristen nggak begitu, Pak. Perbuatan baik itu buah dari keselamatan. Jadi kamu harus diselamatkan dulu. Tuhan lihat nih, buahnya ada enggak? Karena itu dikatakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi kalau kamu ngomong, Yesus sudah menebus aku kok, Yesus, sekarang aku boleh berbuat dosa. Oh, enggak begitu kalau konsep Kristen. Makanya dikatakan di sini, ini bahasa terjemahan LAI-nya agak kurang. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini masih koma. Ini ada terjemahan Inggrisnya enggak, Bu Nerges? Ini bahasa Inggrisnya lebih jelas.
Oke, pakai jangan kok masih nggak ada ya. Pakai yang King James coba. Aduh, itu bahasa Indonesia masa kini aja. Masa kini. Bahasa Indonesia. Nah, ini oke. Ini lebih jelas, Pak. Sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tadi itu terjemahan Elanya cuma titik langsung gitu ya. Harusnya masih ada koma, Pak. Walk not after the flesh, yang tidak berjalan menurut kehendak daging tetapi menurut kehendak roh. Nah, ini kebanyakan orang Kristen lupa, Pak. Komanya ini nggak dipakai, Pak. Titik. Tidak ada lagi penghakiman di dalam betul. Dijamin keselamatannya, tetapi bagi mereka yang tidak berjalan di dalam daging, tapi berjalan di dalam roh. Makanya di dalam Alkitab kita ada namanya buah-buah daging dan buah-buah roh. Maksudnya berjalan di daging roh gimana maksudnya dihubungkan dengan Matius 7:21 tadi? Ya, sekarang balik ke bahasa Indonesia supaya kita lebih jelas. Buah-buah roh dan buah-buah daging, Pak Andreas. Ya, buah roh. Galatia pasal 5 Ya, Galatia 5. ayat Nah, itu 22. tadi ya. Sebab mereka yang hidup dari daging memikirkan perbuatan-perbuatan daging tadi ya. Nah, sekarang kita lihat nih apa perbuatan buah roh dan buah daging nih, Pak. Bagaimana kita harus berjalan di dalam roh nih Ayat ketika kita 22, sudah bro. diselamatkan. 22. Nah, ini buah roh. Mungkin yang atas perbuatan daging dulu ya. Oh, ini 19. 17 coba ya, 17 aku baca ya. Atau dari ayat 16 tuh, Pak. Nah, pas. Nah, ini Pak. Ini tuntutan bagi kita yang sudah diselamatkan. Hidup menurut daging atau roh. Ada pilihannya masih tetap, Pak, walaupun sudah diselamatkan. Maksudku ialah, ini kata Rasul Paulus ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya toh Pak, daging kita kan kadang kita bengkel, pengen muara, pengen maki-maki, ya toh kita pengen serakah, rakus, ya toh Pak, dan sebagainya, dan ke semua keinginan daging. Tapi keinginan roh itu berlawanan, Pak. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi gini, Pak, di dalam Kristen, Pak, karena di tubuh kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Kalau Bapak itu tidak diselamatkan dulu, menerima Tuhan Yesus, kemudian penuh Roh Kudus, kamu tidak bisa melawan keinginan dagingmu, Pak. Percaya sama saya. Ya, saya mengalami itu. Jadi kalau kamu tidak ada Roh Kudus, kamu tidak mendekat, itu dagingmu jadi kuat sekali. Nah, untuk menundukkan kedagingan kita itu harus dengan pimpinan Roh Kudus, Pak. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini apa? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak bisa menerima Roh Kudus kalau Bapak mengakui Tuhan sebagai Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, baru Bapak menerima Roh Kudus, baru Bapak mampu tadi hidup di dalam roh, tidak di dalam daging. Ya. Nah, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, terhadap semuanya itu, kata Rasul Paulus, aku sudah peringatin nih. Ya, itu seperti dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita kayak gitu, Pak. Ya, dunia malam kita dugem. Nah, tetapi bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Dan janganlah kita, ketutupan nih. Janganlah Arumi. kita saling menantang dan saling mendengki. Itulah, sudah. Nah, jadi kita sudah jadi berbuat baik itu, Pak, itu hasil dari keselamatan, Pak, buah pertobatan namanya. Bukan untuk mencapai keselamatan. Nah, kalau buahnya ini tidak sesuai dengan pohonnya, Tuhan katakan kapak itu sudah tersedia, Pak. Ditebang. Ditebang kita, Pak. Gitu. Jadi nyangkoknya sudah benar, Bapak harus dicangkokkan ke pohon yang benar dulu, Pak. Ya toh, dicangkokkan dulu ke pohon yang benar. Nah, kalau pohonnya sudah benar, pokoknya pun dicangkokin, tapi tidak hidup di. Itu halo? Iya, maksudnya, ya halo. Manusia Kristen untuk bisa masuk surga itu tuh dikuduskan Yesus. Setelah dia itu mati baru dikuduskan Yesus, atau harus
saat masih hidup itu harus kudus, itu apa bagaimana menurut pemahaman Anda? Nah, itu makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Jadi yang pertama dikuduskan dulu oleh Yesus, Pak. Ya, makanya dikatakan kamu sudah kudus, kamu semua sudah bersih oleh firman dan oleh roh. Jadi roh kudus itu di dalam kita itu membersihkan kita. Jadi kita tahu dulu nih Pak, kita dibersihkan dulu, kita dipindahin dulu dari, dikatakan kalau di Alkitab kita namanya dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Nah, baru setelah kita dipindahin, baru kita harus menghasilkan buah roh. Makanya di dalam Alkitab kita dikatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, Pak. Yang lama sudah berlalu. Gitu. Jadi di dalam Yesus itu kita ciptaan baru, Pak. Makanya kita harus dibaptis. Di Sibgoh namanya kalau di Bapak ya, di Al-Baqarah kan ada yang namanya Sibgoh. Ya, jadi orang Islam itu harus disibgoh ya, Pak ya. Sibgoh itu artinya dicelup, Pak, dicelup dalam air. Iya, berarti apa namanya? Itu dikuduskan sifatnya itu. Ya, jadi Bapak harus dikuduskan dulu, baru Bapak bisa terus menerus melakukan kekudusan. Kalau Bapak nggak dikuduskan, nggak bisa kita mencapai kekudusan dengan diri sendiri, Pak. Ya, makanya kalau Bapak menerima Yesus dan juru selamat, dan dia iya, berarti sudah dikuduskan. Nah, dia masih hidup tuh. Mm-mm. Nah, terus bila dia melakukan perbuatan dosa, terus bagaimana tuh? Nggak mungkin, karena kalau orang hidup nggak mungkin, Pak. Jadi orang-orang nggak mungkin, orang yang sudah di dalam Yesus itu benihnya sudah baru, Pak. Ibarat lahir kembali. Berarti kalau orang sudah dibaptis itu dia tuh sudah kudus itu. Iya. Walaupun masih hidup di dunia. Ah, iya toh. Nah, terus apa fungsinya pertobatan? Loh, pertobatan itu kan tadi sudah saya katakan, yang hidup di dalam roh. Jadi harus terus-menerus menguduskan dirinya, bukan terus aku sudah dikuduskan Yesus, besoknya aku mencuri, besoknya aku korupsi. Itu yang coba saya dalami. Jadi harus dikuduskan dulu, Pak. Baru Bapak bisa hidup kudus. Ya, oke. Dikuduskan dulu itu maksudnya kan dibaptis dulu itu maksudnya. Ya, bertobat dulu, lahir baru sesuai dengan Roma 8. Roma 10. Ya, sesuai dengan Roma 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, itu Bapak baru selamat. Bila sudah melakukan itu, tapi dia masih hidup. Ya memang masih hidup. Ya, masih hidup. Mati. Kayak saya masih hidup, Pak, sampai sekarang. Ya, oke, masih hidup. Nah, terus bila masih melakukan perbuatan dosa dan mati, belum sempat meminta ampun atas perbuatan dosa yang dilakukan, bagaimana? Nggak bisa. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak mungkin dia melakukan perbuatan dosa. Roh Kudus pasti ngingetin, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Berarti saat dia hidup, ya setelah dia bertobat itu tadi, menerima Yesus dan juru selamat itu tadi, dia sudah nggak mungkin lagi berbuat dosa. Nggak mungkin. Karena benihnya sudah dari Allah. Makanya Alkitab berkata barang siapa yang lahir dari Allah, dia sudah tidak berbuat dosa lagi. Nah, permasalahannya kalau dia masih berbuat dosa, itu harus dicek, Pak, benar-benar lahir baru apa enggak, kan gitu. Karena kalau orang benar-benar bertobat, itu orang sudah berbalik. Ini kalau ngomongin yang benar-benar lahir baru, berarti itu adalah orang yang kudus, hidup di dunia ini. Betul, makanya Alkitab selalu berkata, kamulah bangsa yang kudus. Oke, berarti dia sudah menerima Yesus dan juru selamat, hidup di dunia ini, dia adalah orang yang kudus, kan itu kan? Betul, ya. Tidak melakukan perbuatan dosa lagi sampai matinya, kan itu? Betul. Bila dia melakukan perbuatan dosa lagi, diragukan pertobatannya tadi. Iya. Nah, bila dia melakukan perbuatan dosa lagi dan dia tidak sempat meminta ampun atas perbuatan dosa yang dia lakukan, dia masuk neraka sesuai Matius 7 tadi. Mungkin aja. Kalau Matius 7 itu kalau saya bilang itu belum bertobat, Pak. Dia hanya pakai nama Yesus aja. Nama Yesus kan berkuasa. Ya bukankah semua yang memanggil namaku kan gitu tadi bahasanya. Berarti kan sudah mengaku Yesus dan selamat. Iya, saya tidak tahu hatinya. Kan mulutnya bisa aja ngomong, hatinya kita nggak ngerti. Ya, berarti orang yang sudah bertobat menerima Yesus juru selamat, dia kudus, manusia kudus tanpa dosa yang hidup di dunia. Bila dia mati masuk surga. Tapi bila dia setelah itu dia masih melakukan perbuatan dosa lagi dan mati tidak sempat meminta ampun atas perbuatan dosa yang dia lakukan, dia masuk neraka, kan itu ya? Bisa juga seperti itu. Nah, ya kan gitu. Berarti poinnya yang saya pegang dari Anda itu adalah hidup harus kudus tanpa dosa apapun. Betul. Ya, coba Anda lihat itu, termasuk dosa dosa membunuh. Bila dia tidak meminta ampun, dia akan berdosa masuk
mati masuk neraka. Bukan hanya membunuh, Pak. Kalau di Kristen dosa membenci. Ya, Jadi Bapak termasuk- belum membunuh, membenci aja, ya. itu sudah dosa. Nah, itu mati masuk neraka. Orang seperti itu. Iya, betul. Ya, oke. Termasuk dosa sesuai Yakobus 4:17 itu bisa membantu, tapi tidak mau membantu. Boleh Itu aku dia bantu? sudah berdosa. Sebentar. Dia bisa membantu, tapi tidak mau membantu, dia sudah berdosa. Dan dia juga mati masuk neraka. Ah, betul. Gitu, Pak. Tahu, Betul ya? Betul, betul. berbuat baik, tapi Sebentar dulu, Pak. Biasa melakukannya dengan itu selesaikan dengan berdosa. Sebentar, Nah, biasa Bapak selesaikan salah, dengan- saya benarkan Pak Alex. Sebentar, ini saya tak dengan Bu siapa ini? Ya, Kan Bu tadi kan Sofiatul. saya mendengarkan Betul saya dengan Pak mendengarkan Bu Sofiatul, tapi Sofiatul Pak terus Alex toh. salah. Saya benarkan. Gitu. Loh, sebentar, biar saya dengan Bu Sofiatul dulu. Saya tadi dengan Bu Sofiatul bicara, saya diam mendengarkan. Anda saya bicara, Anda motong. Nah, Ya Pak Alex ngomong gitu mana ayatnya, Pak? Coba ayatnya mana seperti itu? Ini siapa sih ini? Kelvin, yang tadi, yang tadi gitu. Pak, terus Biarkan nanya saya dulu. dengan Bu Sofiatul dulu. Iya, Oh, saya belum dengan Bu dengan- Sofiatul belum selesai. Ya, biar diselesaikan dulu dengan Bu Sofiatul. Nanti kalau Etikanya teman-teman itu ada mau yang dijaga. tunggu Pak Alex. Saya jawab jadi- aja. Ya, jadi biarkan dulu sampai selesai dengan Bu Sofiatul. Ini baterai gue mau drop loh nih. Tolong etikanya itu loh. Oke, silakan. Bu Sofi dengan Pak Alex dulu. Silakan. Nah iya, bagus itu Pak, bagus itu. Terima kasih Pak, bagus. Ya, silakan Pak. Nah, berarti menurut Bu Sofiatul itu tadi, bila dia masih hidup, ya kan, dia masih melakukan perbuatan dosa, sesuai Matius 5:28, menginginkan wanita, dia sudah berdosa. Itu mati masuk neraka. Sesuai Yakobus 4:17. Dia bisa membantu, apapun itu bisa membantu, tapi tidak mau membantu sudah berdosa. Mati pun masuk neraka. Seperti itu ya yang saya tangkap dari Bu Sofiatul ya. Betul, betul. Ya, oke, siap. Oke, nggak ada yang mau diralat ya? Itu sudah final ya? Final, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas dengan Anda. Oke, Silakan tadi yang mau bicara ya, siapa? tadi Pak Pras. Enggak, ini si Alex Pak Duran ya, ini Pak Duran. Nah, silakan Pak Duran. dia akan memelintir nantinya. Enggak, biar gua. Lu jangan Ah. ikut-ikut. Terus apalagi yang mau ditanyain? Silakan. Saya rasa saya dengan Anda, ya kan? Anda saya rasa cukup tegas di sana dalam memberikan omongan, ya kan? Dan sikap yang Anda ambil juga saya rasa cukup tegas. Terima kasih. Anda mengatakan, ya itu saya sudah dapat poinnya dari Anda, bahwa yaitu tadi masih hidup, dia berdosa, sesuai Yakobus 4:17 pun bisa membantu, tapi tidak mau membantu berdosa, ataupun sesuai Matius 5:28, menginginkan wanita itu berdosa, sudah berzina, berdosa. Bila tidak sempat meminta maaf, tidak minta ampun kepada Tuhan, dia masuk neraka. Itu saya rasa sudah jelas. Nggak ada yang saya tanyakan lagi. Jadi dari gini, Anda. Pak. Begitu ya, Bu? Jadi begini, ya saya jelaskan ya. Kalau Bapak tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Bapak tidak akan pernah bisa keluar dari dosa yang tadi disebutkan tadi. Ya bicaranya yang intern Kristen saja, Bu. Loh, ya saya bicara intern Kristen. Ya. Makanya tadi saya ngomong, Mm-mm. kalau Bapak tidak lahir baru, dikatakan Bapak tidak bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena Bapak nggak mungkin melawan kedagingan Bapak tanpa Roh Kudus. Ya makanya kan karena ada Roh Kudus itu tadi, manusia kan dimampukan Jadi- untuk kudus kan, gitu Iya, kan ya? jadi orang yang ada Roh Kudusnya itu, dia akan dimampukan untuk bisa ngerti, Pak. Dia akan Ya, selalu iya. di dalam, dia akan selalu apa? Hidup berjalan di dalam Roh tadi. Artinya dia di dalam pertobatan yang konstan. Ya, oke. Makanya karena Gitu. orang yang sudah menerima Yesus dan Juru Selamat itu tadi akan ada Roh Kudus di dalam dirinya. Makanya dia bila berbuat dosa ataupun sudah berbuat dosa, dia pasti akan diangkat untuk meminta maaf, kan itu kan? Tapi bila dia tidak sempat meminta maaf atas perbuatan dosa yang dia lakukan, menurut Anda kan itu masuk neraka. Kan jelas Anda tadi tegas mengatakan itu. Iya, betul. Ya, yaudah. Terima kasih. Saya rasa sudah jelas dari yang Anda sampaikan. Itu. Saya boleh Coba tadi berdoa. yang motong-motong itu tadi, kalau mau bicara itu etikanya kalau sudah selesai baru ngomong. Alex, Ya, Dikas tadi pakai ya. dalil Pak ya, pakai dalil ya. Jangan asumsi, saya malas Oke. capek asumsi. Oke bentar. Pak ya guys, mau berdialog dengan berdiskusi Enggak dengan apa-apa, Pak Alex. asal ada dalilnya, jangan asumsi terus. Dari kemarin begitu terus bolak-balik. Memang seperti itu kok. Memang seperti itu kok. Makanya beberapa orang
Yang kadang-kadang terlibat misalnya okultisme dan sebagainya, begitu dia bertobat itu biasanya langsung mati dia. Biasanya gitu. Itu Betul. karena Tuhan mau selamatin dia. Makanya Pak Alex mau nggak kalau kita doain di sini Pak Alex, biar Pak Alex Nggak usah paham. lah. Jadi apa namanya? Aduh. Nggak Apa apa-apa ya? namanya? Kita diskusi saja Ada lah. lagi yang mau Kalau ya. soal, sebentar. Kalau soal mendoakan, saya Ya. pernah di channelnya Piyong. Anda saya kasih tahu nih. Saya pernah di channelnya Piyong. Kalau nggak salah ada Pak Bagus Teolog kalau nggak salah. Kalau nggak salah, lu ingat saya. Di sana ada Bu Pastor Vera juga, ya kan? Ada 4 orang lah, termasuk si Piyong ya. 4 apa 5 orang termasuk Om Piyong itu. Intinya di sana itu mereka semua saat itu mendoakan, ya kan? Biar saya dijamah Roh Kudus. Kan seperti itu. Saya didoakan saat itu sama mereka. Ya udah sampai sekarang juga masih biasa-biasa saja dan nggak ada masalah saya. Doakan Kan menjemahkan. itu. Ya, gini aja. Ya. Jadi Artinya sebentar. Artinya di sini kita bicara dialog-dialog saja lah. iya. Karena itu fase mendoakan dia itu dulu, Iya. ya kan? Saya mengiyakan itu sudah diskusi sudah mau selesai. Iya, Oke. benar. Gitu. Oke, sebentar. Jadi gini Pak Alex, Oke. apa yang Bang, kami Bentar dulu, Pak Irwan, bentar dong saya. Oke, silakan. Jadi Pak Alex ini boleh dibilang salah satu dari 2 Korintus 4 ayat 4, Pak. Coba dibuka 2 Korintus Coba 4 bisa ya. dibukain nggak 2 Korintus 4 ayat 4? Jadi Pak Alex ya Pak, kalau saya tahu nih arahnya Pak Alex nanti akan memelintir ke kiri dan ke kanan. Saya paham gayanya Pak Alex. Pak, yang Saya juga dimaksud paham oleh gaya Bapak Anda. Jadi ketika nggak perlu orang Anda itu memahami mengaku saya. Yesus sebagai Tuhan, ya oke. Ketika Bapak mau mengarahkan kalau orang itu percaya dalam nama Yesus, terus dia berbuat dosa, lalu dia meninggal kan? Bu Sophie juga udah tegas menyatakan iya. Bapak harus membedakan Pak antara yang benar-benar bertobat dan yang setengah bertobat Pak, atau Kristen KTP Pak. Bapak bicara konteksnya ini sepertinya Kristen KTP nih Pak, yang Kan dibaptis tadi kok udah ya kan, bilang yang terus seperti itu, berarti dia memang Bu. belum lahir baru. Bu Sofiatul aja Iya. lah yang mengatasi itu, Bu. enggak. Bapak nanti arahnya akan besok datang lagi ke channel kita, Bapak mau konfrontatif ini gitu loh. Ya. Sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 4 Pak ya. Bapak itu tuh memang udah istilahnya nggak percaya karena Bapak percaya pada ilah-ilah zaman ini Pak. Bapak percaya bahwa di surga itu ada seks segala macam. Anda Karena jelaskan saja tentang konsepnya di Kristen. Gitu loh. Konsep Kristen jelas Pak. Ketika kita bertobat, di sini bukan kita yang bertobat Pak. Roh Kudus yang mempertobatkan kita Pak. Kita dibenarkan, dikuduskan Pak. Jadi ketika kita dibenarkan dan dikuduskan, kita nggak mungkin Pak berbuat istilahnya dosa yang binasa ya. Kalau dosa-dosa kecil ya semua manusia pasti berbuat dosa, nggak ada yang nggak berbuat dosa. Maksudnya dosa kecil apa? Gitu, Pak. Dari mana Anda mengatakan dalilnya dosa kecil di Jadi ketika Kristen? Bapak Maksud dosa sekecil apa? saya bilang dosa itu Pak ya. Apa Anda mau membagi dosa besar dan dosa kecil? Ada dosa yang tidak binasa Pak. Dosa kecil maksud Anda itu apa? Ada dosa yang tidak binasa, ada dosa. Pak, Bapak ntar kalau saya gas, Bapak nangis-nangis nyari Edo Pak. Loh, Anda jawab saja, saya juga bicara biasa aja saya. Intonasinya seperti ini, tapi saya ngerti kapan saya harus diam. Bapak kemarin saya gas, Bapak nangis-nangis Pak. Udahlah, Bapak saya nggak berkenan lah Pak. dengan Anda lah. Minta Edo tolong. Maaf, Pak Teolog, saya tidak berkenan dengan fekduran karena menyerang pribadi. Anda memang tidak punya dalil. Mencari pribadi, Pak Alex. saya nangis-nangis. Oke, Pak Alex dan mencari lainnya. perlindungan. Pak Alex butuh tisu nih. Maaf, saya tidak berkenan dengan fekduran. Silahkan Anda fekduran ngomong, tidak saya Saya tanggapi. bukan Terima tidak kasih. berkenan lagi. Saya muak sama Anda, tapi saya harus meluruskan ini karena saya tahu tipikal Anda, gitu loh. Saya lihat kok gaya bicara Anda dengan Edi Badai. Emang saya nggak mantau YouTube. Memang tukang pelintir tau. Bagaimana tipikal ular seperti Anda, saya tahu. Nah, gini. Permainan Anda. Gantian aja, gantian. Tar dulu. Oh. Ketika Anda bicara tentang keselamatan, Anda jangan memelintir arti keselamatan itu. Kurang ajar Anda, tahu gak? Anda mau membenturkan hyper grace-nya Edi Badai dengan kita nih nanti nih. Anda aja nggak tahu kok kedagingan Aromanya itu apa. Anda kesana. tidak tahu arti binasa itu apa.
Hypergrace itu tadi karena dia menganut Roma 8 tapi komanya dihilangin. Iya. Ya Untuk memang iya, karena terjemahannya memang hilang itu komanya, harusnya kan tidak. Untuk Semua manusia pasti berbuat dosa. sebentar, Walaupun ya. Oh, sebentar dulu Pak Irwan. Pak Duran. Walaupun bukan Ah. Pak Duran tadi ayatnya itu ada Pak, 1 Yohanes 5 16 17. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak. iya, Supaya jangan nanti Pak Duran dibilang asal ngomong. 1 Yohanes 5 ayat 16 17. Oke, lanjut Pak Duran. oh. Terus tolong Pak Irwan bukain Yohanes 10 ayat 27 Pak, dari 27 Pak. Ini mau dibacakan ini. Yohanes 10. Oke, Yohanes ini 10 ayat 27. Ya. Oke, ini Pak Alex ya, ada ayatnya dosa yang mendatangkan maut dengan yang tidak. Seperti Pak Duran. Sekarang masuk ke ayat yang disampaikan Pak Duran tadi, Pak Bonarges. Ya, Yohanes Yohanes 10 ayat 27. Dari 27 ya. Tolong bacain dong. Yohanes 10 ayat 27. Oke, saya yang baca ya, nggak apa-apa. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kalau bicara keselamatan di dalam Kristen, ketika Yesus telah menyelamatkan Anda, tidak ada yang bisa memisahkan Anda dan kasih Yesus. Jadi ketika Anda datang dengan kerelaan hati, lalu Anda bilang Anda bisa berbuat dosa, itu namanya Anda bukan bertobat. Anda Kristen KTP, cuma dibaptis, datang ke gereja tiap minggu, bla 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 bla, setelah itu udah pulang. Nggak ada Kristen seperti itu. Coba Roma 8 ayat 30. Jadi semua karya Tuhan itu butuh respon. Di pertobatan itu butuh respon. Jadi Tuhan Iya. mau menyelamatkan kita, tapi respon kita bagaimana? Apakah kita masih terus di dalam dosa atau tidak gitu. Jadi keselamatan itu juga butuh dua pihak. Begitu, Pak. Keselamatan itu dua pihak, dari Tuhan. Dia harus menyelamatkan kita tuh, dia tarik dulu. Ya, tapi kalau kita tetap masih mau nyegur ya, guys, nggak bisa lagi diselamatkan. Jadi tetap harus dua pihak. Makanya keselamatan itu bukan cuman Tuhan Yesus aja mati di kayu salib terus otomatis seluruh dunia diselamatkan kan. Kalau Pak Alex Panto misalnya, kalau kita dialog dengan Sansan misalnya, itu kan keadilan Tuhan. Nah, kalau dia mau itu dia tinggal selamatin saya dong. Oh, nggak bisa begitu. Makanya Saya yang ibu sampaikan, saya rasa kan kita tadi sudah sepakat ya, nggak ada yang mau dikoreksi kan itu ya Bu ya. Dan saya juga sudah mengiyakan dan saya juga sudah diam kan itu kan. Nah artinya kan pemahaman keselamatan Anda seperti itu saya hargai dan saya kan juga tidak mencela kan, apa saya mencela? Tenang Pak Alex, saya tidak menjelaskan kepada Anda ya, tenang, Anda tenang. Tarik napas. Enggak. Gue jelasin dulu. Kalau biasa kita dialog sama Sansan, kan Sansan kan selalu ngomong, ya kan? Kalau Tuhan mau kan tinggal selamatin aja saya. Bahkannya Pak Alex tadi ngomong, aku udah pernah kok didoain, nggak mempan juga. Kenapa? Karena keselamatan itu butuh iman, Pak. Makanya Roma 10 ayat 9-10 tadi yang dibacain Pak Arifin itu berlaku. Kalau kamu mau selamat, itu kamu harus mengaku, kamu harus percaya di dalam hatimu dan kamu harus mengaku dengan mulutmu. Jadi keselamatan itu butuh iman. Tadi saya sudah sampaikan, saya jam 11 saya keluar, ini kurang 20 menit lagi. Ya. Tadi jam setengah 10 tadi saya sudah sampaikan, jam 11 saya keluar. Iya Pak Alex. Besok datang lagi pelintir ya. Taruh juga saya mau. Iya, nggak apa-apa. Sekarang Pak Duran, selesaikan Pak Duran. Ya. Iya, selesaikan. Dan mereka Roma 8 ayat 30 ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya Pak ya, Pak Alex ya. Saya nggak menjelaskan untuk Bapak nih Pak. Jadi ketika kami Pak telah ditentukan, telah dipanggil Pak,
ke dalam pertobatan yang sejati. Ingat ya, pertobatan sejati. Kami dibenarkan, Pak. Dan kami dimuliakan, Pak. Terus tadi kan Bu Sophie bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Itu emang benar, Pak. Karena mesti ada respon dari manusia, tanggung jawab ya, tanggung jawab dari manusia. Tetapi yang mengerjakannya siapa, Pak? Ayat di bawahnya jelas mengatakan Allah lah yang melakukannya, Pak. Bukan atas dasar kami, Pak. Di dalam Kristen, Pak ya, di dalam Kristen perbuatan baik itu nggak mungkin bisa menyelamatkan, Pak. Kalau di dalam Islam kan juga tidak bisa Yakobus menyelamatkan. bilang, Iya kan? di dalam Islam iya, tapi kan mereka percaya nih amal ibadah segala macam nih, mereka percaya bisa menyelamatkan. Ternyata enggak. Enggak, bukan menyelamatkan, menambah Hadisnya ada, timbangan. Menambah timbangan perbuatan baik kan nanti ditimbang. Tetapi apakah itu jaminan? Enggak. Karena di dalam hadis kan juga dikatakan kan ketika ada yang bertanya kepada Muhammad, apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan? Muhammad bilang enggak, semua itu karena anugerah. Ya, keselamatan itu karena anugerah. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Gitu. Makanya nggak bisa kita ngitung kalau Bapak berdasarkan timbang menimbang. Itu nggak ada di dalam teologi Alkitab. Jadi gini loh, Pak Alex, kalau agama itu semua takut Pak sama penghakimannya nanti akhir zaman. Makanya kalian fokusnya nanti, wah nanti aku dihakimi masuk surga apa masuk neraka ya, pikirannya gitu terus. Tetapi kalau di dalam Alkitab enggak, Pak. Di dalam Alkitab kita semua itu sudah dihakimi dari manusia pertama, dari Adam, Pak. Itu sudah dijatuhi hukuman sama Tuhan, sudah dihakimi. Di hadapan Tuhan kita semua sudah mati, Pak. Tanpa Roh Kudus. Nah, Yesus datang dari surga, dia berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kenapa Yesus berkata supaya kamu hidup? Karena di hadapan Tuhan kita sudah mati. Nah, ketika Yesus datang, dia membuka jalan keselamatan untuk Roh Kudus ada di dalam kita, dicurahkan di dalam kita, sehingga Taurat itu tidak ditulis lagi di loloh batu, tetapi ditulis di dalam hati nurani kita. Begitu Pak Alex. Jadi tanpa Roh Tuhan, tanpa lahir baru, nggak bisa berbuat baik, Pak. Nggak bisa orang mencapai kekudusan perbuatan baik dengan diri sendiri. Bahkan dikatakan di dalam gereja pun masih ada harus ada pemisahan kok, lalang dan ini masih harus dipisahkan kok. Masih ada pemisahan, ada penampian di dalam rumah Tuhan sendiri. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kalau mereka yang percaya saja hampir-hampir tidak bisa diselamatkan, apalagi mereka yang tidak percaya pada Yesus, Pak. Jelas nggak ada keselamatan di luar Yesus, gitu loh. Karena kita yang percaya aja masih berjuang. Kita sudah percaya di Tuhan Yesus sudah menetap, masih tetap harus mengerjakan keselamatan itu. Tadi Roma 8 ayat 1 tadi. Yaitu apa yang hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam baik. Roma 8 ayat 1 ini coba naik sebentar. Roma 8 ini yang sering dipelintir sama orang-orang hyper grace seperti Edi Badai. Karena memang terjemahan Indonesianya titik tadi loh, tidak pakai koma lain, itu cuma sampai di sini loh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus, titik. Padahal harusnya koma. Ini ada komanya nih. Ini betul, kita betul keselamatan itu jaminan kita. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi neraka bagi kita yang berada di dalam Kristus. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam roh dan tidak hidup di dalam daging. Ini Bapak masih ada komanya nih, bahasa Inggrisnya terjemahnya betul. There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. Nggak ada lagi penghakiman, nggak ada lagi penghukuman. But koma Pak, who walk not after the flesh. Dan ayat itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang Indonesia kan itu ya Bu, siapa namanya, Bu Sofiatul ya. Karena kan tidak ada di LAI-nya tuh. Kita nanti ngecek ya, apakah ini LAI kenapa ya menerjemahkannya pakai manuskrip yang ini ya? Karena terjemahan yang benar adalah yang King James yang ini. Harusnya sih diterjemahkan ada komanya. Ya. Gitu. Oke. Pak Duran ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, itu aja Pak Herbert. Oke, ada tadi Bapak ini mau minta satu orang mau bicara, Pak. Siapa nih? Pak Satria. Silakan Pak Satria sampaikan. Iya Pak. Shalom. Shalom. Pak Alex. Ada Pak Alex ya, masih ada sih Pak Alex? Masih, langsung aja Pak, masih ada. Masih Pak. Iya siap Pak. Saya cuma mau sampaikan ini aja Pak. Jangan keraskan hati Bapak. Itu aja sih. Karena Pak gini, neraka itu Pak kekal.
Orang kalau sudah masuk di neraka Pak, sudah tidak bisa lagi keluar Pak. Makanya butuh darah supaya dihapuskan semuanya Pak. Kiranya aku berdoa, kiranya roh Bapa mendengar. Cukup Pak, itu aja. Saya tanggapi Oke. sebentar boleh, Pak Satria? Oke, silakan. Ya. Jadi biarlah itu menjadi urusan Tuhan, Pak Satria. Ya kan? Iya Pak. Soal hati, mengeraskan hati dan sebagainya, itu tugas Tuhan ngapain kalau dia tidak melunakkan hati manusia? Iya. Kan itu. Biarlah itu jadi urusan dia. Karena gini Mas- Pak, karena gini Pak, orang seperti Bapak sudah ada di zaman Yesus Pak, ahli-ahli Taurat. Itu macam-macam seperti Bapak juga. Itu ahli Taurat sama seperti Enggak. Bapak. Sebelum Pak Alex kan udah tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 15 10 menit. menit. Oh iya. Apa sih yang menghalangi Pak Alex percaya Yesus adalah Tuhan? Apa yang membuat Pak Alex meragukan Yesus adalah Tuhan? Tadi, wah ini saya sudah di kasur, sudah layah-layah. Laptopnya udah di tangan saya. Oke, mungkin Tadi gini, saja. kalau berkenan Pak Alex, mungkin supaya tidak mengganggu Pak Alex atau Ibu Sophie, besok kita siapkan waktu untuk diskusi dengan Pak Alex dengan tema itu, karena tema itu cukup panjang. Boleh Pak Alex? Ya, Anggap aja itu Pak, besok menu setelah berbuka puasa. Iya, mungkin ya. Sharing-sharing ketupat. Iya. Jadi Iya, iya, pengganti Pak, ketupat itu sepertinya Bukan, mungkin gini aja Pak Erben. Iya, iya. Kan tidak semuanya yang ada di sini, ya kan? Itu kan mau mendengarkan omongan saya, kan itu kan. Jadi mending yang tidak berkenan dengan cara ngomong saya. Kan semua orang punya tipe masing-masing. Sansan dan sebagainya punya tipe masing-masing. Saya juga punya tipe masing-masing sendiri. Nah, bila yang tidak berkenan mendengarkan saya, mending saya rasa nggak usah masuk lah, kan gitu kan? Enggak Kan juga gitu. Pak. Artinya gini. Pak Alex nggak usah ngatur Pak. Ya. Gini Bukan. aja. Sebentar Karena gini, Pak, iya guys, sebentar. Sebentar, karena saya sampaikan bahwa saya tidak berkenan dengan fakduran. Mengapa? Karena menyerang pribadi. gitu loh. Bukan karena Pak Alex nggak bisa membantah dia, karena Pak Alex tidak ada dalil. Iya. Fakduran menang kok. Iya, saya sudah mengakui itu. Oke. Iya. Cuman artinya Jadi gini gini Pak. Pak, sebentar. Kalau saya diserang pribadi, saya nggak mau Pak. Oke. Maksud Tadi aku saya dialog tadi sebentar. Saat saya mau masuk di sini, saya pikir kan ada Pak Edo ya, yang di pikiran saya itu kan fair kan itu kan. Karena ada batasnya. Kalau di channel Piyong jelas, Piyong berani tegas, nggak boleh uppercut, nggak boleh menyerang pribadi, nggak boleh di bawah perut. Ada rambu-rambunya gitu, Piyong berani tegas seperti itu, saya menghargai. Nah kalau di RAK nggak ada kejelasan di sana, saya nggak pernah masuk. Nah kalau maaf ini, kalau di CIA orang seperti fakduran, Jangan gitu Sebentar, Pak Alex. sebentar. Pak Alex, jangan gitu Pak Alex. Sebentar dulu. Saya biarkan saya selesai dulu. Kalau orang seperti fakduran tadi menyerang pribadi saya tidak berkenan. Jangan begitu Pak Alex. Kan seperti itu. Pak Alex bilang di bawah perut. Saya ada tuh ayatnya loh. Mencium di bawah perut loh. Nanti panjang nih. Oke. Caranya seperti Sebentar itu. ya. Alex, tadi Seperti itulah. Pak Alex, Anda Kalau jangan menurut munafik, Pak. aku, Anda berapa kali menurut nyerang Arumi, aku, Pak? Anda nyerang Arumi kalau menurut berapa kali? aku tidak boleh Jangan menyerang munafik, pribadi. Anda. Ya, Jadi kalau setuju saya- sama Gus Yatul itu. Kalau saya akan lihat lawannya. Ya, kalau Ya. Anda bersifat ofensif ya, kemudian Anda ngata-ngatain saya, ya Anda Ya. akan makan buahnya. Tapi kalau selama ini kita mempertanyakan Alkitab, kita berdialog, Ya. kita berdialog tentang Quran Betul. atau hadis, ya why Ya. not gitu loh. Kita boleh kok bebas-bebas aja. Ya, betul. Kan kita memperdebatkan ayat ini untuk mencari kebenaran, kan tinggal gitu aja dong. Ya, seranglah Iya, caranya, bukan serang Oke. pribadinya, seperti itu. Makanya Iya, kita maaf, serang saya- pemikirannya gitu loh. Betul, Apakah ini bukan masuk pribadi akal, apa orangnya. enggak? Setuju, saya Kan setuju dengan gitu. Gus Yatul. Ya, makanya saya Oke. tegaskan di sini, tidak semua orang itu kan sepemahaman dengan saya. Saya tidak pernah menyerang pribadi Anda semua. Saya sendiri Islam di sini loh, kan itu kan. Iya. Saya tidak pernah menyerang pribadi Anda. Saya hargai Anda semua, kan itu. Tapi Iya. kalau menghargai saya sebagai tamu di sini, jangan serang pribadi saya. Saya di sini tuh Ya oke, diundang. itu nanti kita Oke. perhatikan Pak Alex. Ya ini mungkin itu saya. Sebentar Bu Sofiatul. Saya di sini tuh diundang oleh Pak Edo. Saya tahu dikasih link. Saya tahu masuk. Kan itu. Nah, artinya apa?
Ya kan? Hargai dong saya yang tamu diundang ini. Jangan serang pribadi saya, kan itu. Kalau Anda tidak mau melakukan syarat dari saya, ya saya nggak berkenan masuk di sini juga buat apa. Ya, Pak Silahkan Alex. Anda bicara sendiri aja dengan Oke. sama Kristen. Oke Pak Alex. Jadi harapan kami besok mungkin temanya khusus tentang kenapa Bapak meragukan ketuhanan Yesus, supaya besok bisa waktunya lebih leluasa untuk kita bisa jelaskan. Kami harap Pak Alex bisa hadir. Cuman pesan saya satu sama Pak Alex, malam ini ambil waktu mungkin sekitar 15 menit Pak, atau setengah jam untuk merenung apa yang sudah kita bicarakan malam hari ini, supaya pembicaraan hari ini direnungkan oleh Bapak, sebuah informasi. Apapun keputusan Bapak itu urusan Bapak. Di situ ya. Tidak masalah. Itu mungkin dari saya sebagai kata penutup, saya pikir sudah cukup untuk dengan Pak Alex malam hari ini, Ya, karena oke. sesuai dengan janjinya tadi kan jam 11 ya. Betul. Saya perlu makan juga nih soalnya. Oh, Saya masih lapar. belum makan. Oke Pak, nanti ketika Ya, makan thank itu, you, Pak Alex. ketika Bapak makan nanti, suapan pertama ingat saya, suapan kedua ingat Ibu Sofi, suapan ketiga ingat Pak Duran, suapan keempat ingat Pak Yekes. Tapi di atas semuanya itu Pak, ingatlah Yesus Suapan Kristus. kelima muntah dia. Di atas semuanya itu ingatlah Yesus. Oke ya, Bapak-bapak Oke. semua ya. Oke, terima kasih Bro Alexio. Sosiatul ya. Sebelum Pak Alex pamit, Ya, kami ya, terima thank kasih you. banyak Sama-sama. untuk kehadiran Pak Alex di sini. Oke, Pak Bagus, terima kasih juga. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan Pak. Tadi apa ada mungkin Bapak merasa ada menyerang pribadi. Ya untuk dialog besok malam ya kita seperti yang tadi dibilang untuk teman-teman, jangan menyerang pribadi gitu. Kalau memang kita mau adu argumen dalam diskusi, ya silakan adu argumen.